Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Legenda Sangkuriang, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemuda sakti yang tanpa sengaja jatuh cinta pada ibunya sendiri? Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan dongeng agung dari Tatar Sunda yang syarat dengan kutukan, cinta, pengkhianatan, dan campur tangan para dewa. Inilah kisah Sangkuriang, cerita yang akan membuat hati kalian terhanyut hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat dongeng Nusantara, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan hati yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa menikmati keindahan warisan budaya kita. Hari ini, kita akan membuka lembar pertama dari kisah agung Sangkuriang, sebuah cerita rakyat dari Tatar Priangan, Jawa Barat. Mari kita mulai dari awal mula yang jarang sekali diceritakan. Dahulu kala di Kahyangan ada sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan, maka oleh Sang Hyang Tunggal mereka dikutuk turun ke bumi dalam wujud hewan. Sang dewi berubah menjadi babi hutan, celeng, bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang. Sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Mereka harus turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa mohon pengampunan agar dapat kembali ke wujudnya menjadi dewa-dewi kembali. Suatu hari Raja Sunda yang bernama Raja Sungging Perbangkara tengah pergi berburu. Di tengah hutan sang raja membuang air seni yang tidak sengaja tertampung dalam daun caring, keladi hutan. Seekor babi hutan betina bernama Celeng Wayung Hyang yang tengah bertapa sedang kehausan. Ia kemudian tanpa sengaja meminum air seni sang raja. Wayung Hyang secara ajaib hamil. Beberapa waktu kemudian, Wayung Hyang melahirkan seorang bayi manusia. Bayi itu cantik, bercahaya, dan berbeda dari makhluk bumi biasa. Namun karena merasa bukan tempatnya, Wayung Hyang meninggalkan bayi itu di tepi hutan. Di sanalah Raja Sungging Perbangkara menemukannya. Raja terpesona dengan kecantikan bayi tersebut. Ia membawanya pulang ke istana, lalu menamainya Dayang Sumbi atau disebut juga Rarasati. Sang putri tumbuh dengan kasih sayang penuh. Tak ada yang tahu bahwa asal-usulnya begitu aneh dan gaib. Dayang Sumbi kelak akan menjadi kunci dari takdir besar yang melibatkan cinta, kutukan, dan lahirnya legenda Gunung Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi tumbuh menjadi putri istana yang terkenal kecantikannya. Parasnya bagaikan rembulan, tutur katanya lembut, dan setiap gerak tubuhnya memancarkan wibawa seorang putri Kahyangan. Namun, meskipun banyak pangeran dan raja melamarnya, Dayang Sumbi memilih hidup menyendiri. Hatinya terasa kosong, seolah tak ada satupun manusia yang bisa mengisi ruang hatinya. Akhirnya para raja dan pangeran saling berperang di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit di tepi hutan. Hingga suatu hari ketika sedang asyik menenun kain, torompong, torak, yang tengah digunakan bertenun kain terjatuh ke bawah balai-balai. Karena merasa malas, terlontar ucapan Dayang Sumbi tanpa dipikir dulu. Dia berjanji bahwa siapapun yang mengambilkan torak yang terjatuh, bila laki-laki akan dijadikan suaminya, dan jika perempuan akan dijadikan saudarinya. Saat itu, seekor anjing hitam berwajah teduh muncul. Dialah Situmang, anjing peliharaan kerajaan. Dengan cekatan ia mengambil torompong, torak, itu lalu membawanya ke hadapan Dayang Sumbi. Betapa terkejutnya sang putri, karena ia sadar ucapannya harus ditepati. Maka, dengan takdir yang tidak bisa dihindari, Dayang Sumbi menikah dengan Situmang. Namun Situmang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan makhluk Kahyangan, utusan Sang Hyang Tunggal yang diturunkan ke bumi. Pada malam bulan purnama, Situmang dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan. Dayang Sumbi mengira ia bermimpi bercumbu dengan dewa yang tampan yang sesungguhnya adalah wujud asli Situmang. Maka Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh gagah dan kuat. Ia mewarisi kecerdasan Dayang Sumbi dan kekuatan sakti dari ayahnya, Situmang. Namun, sejak kecil Sangkuriang tidak tahu siapa ayahnya sebenarnya. Baginya, Situmang hanyalah anjing peliharaan keluarga.
Sang Kuryang pun semakin dekat dengan Tumang, menjadikannya sahabat setia yang selalu menemaninya berburu di hutan. Waktu berlalu, Sang Kuryang tumbuh menjadi remaja perkasa. Ia senang berburu di hutan, menantang rusa, kijang, bahkan babi hutan. Dayang Sumbi merasa bangga sekaligus khawatir. Ia tahu di balik takdir anaknya tersimpan misteri besar yang kelak akan membawa duka. Namun Dayang Sumbi tetap menyimpannya rapat-rapat, berharap hari itu tidak akan pernah tiba. Suatu pagi, Dayang Sumbi merasa ingin memakan hati rusa. Ia berkata lembut kepada Sang Kuryang, "Anakku, ibu ingin makan hati rusa hari ini. Pergilah berburu, bawakan hati rusa untuk ibu." Dengan penuh semangat, Sang Kuryang mengajak anjing kesayangannya, si Tumang, masuk ke hutan. Ia berjanji akan membawa pulang buruan terbaik untuk ibunya. Sang Kuryang dan Tumang berlari di antara pepohonan, mengikuti jejak rusa. Namun setelah berjam-jam berburu, tak seekor pun rusa muncul. Sang Kuryang mulai gusar. Ia tahu ibunya sangat ingin hati rusa, dan ia tidak ingin mengecewakannya. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul seekor babi hutan besar. Sang Kuryang menyuruh si Tumang untuk mengejar babi hutan yang ternyata adalah Celeng Wayung Hiang. Karena si Tumang mengenali Celeng Wayung Hiang, yang adalah nenek dari Sang Kuryang sendiri, maka si Tumang tidak mau menuruti perintah itu. Sang Kuryang mulai marah. Ia menoleh kepada Tumang. "Tumang, kenapa kau diam saja? Tangkap hewan itu untukku." Tetapi Tumang hanya menggonggong pelan, seolah menolak. Sang Kuryang yang tak paham rahasia itu semakin murka. Amarah Sang Kuryang memuncak. Kemudian menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Akan tetapi secara tak sengaja anak panahnya terlepas dan si Tumang terbunuh tertusuk oleh anak panah. Sahabat setianya, yang sebenarnya adalah ayah kandungnya, telah mati di tangannya. Tak tahu harus bagaimana, Sang Kuryang membawa pulang hati Tumang dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. "Ibu, inilah hati rusa yang kau inginkan," katanya dengan polos. Dayang Sumbi memasaknya tanpa curiga. Namun saat makan, suara gaib berbisik ke telinganya, "Itu bukan hati rusa, itu hati Tumang, pasanganmu." Setelah Dayang Sumbi mengetahui bahwa yang dimakannya adalah hati si Tumang, suaminya sendiri, maka kemarahannya pun meledak. Dengan serta-merta kepala Sang Kuryang dipukul dengan centong, sendok nasi, yang terbuat dari tempurung kelapa sehingga terluka. Luka itu meninggalkan bekas parut besar di kepalanya. Ia tak mengerti mengapa ibunya memukulnya, padahal ia hanya ingin membahagiakannya. Dengan hati hancur, ia meninggalkan rumah, berjalan tanpa arah menembus hutan, membawa luka di kepala dan luka lebih dalam di hatinya. Sejak hari itu, Sang Kuryang pergi meninggalkan ibunya. Luka di kepalanya menjadi tanda dendam dan luka di hatinya menjadi awal tragedi besar. Ia tumbuh dewasa di tanah rantau, tanpa pernah tahu bahwa takdir akan mempertemukannya kembali dengan Dayang Sumbi dalam keadaan yang jauh lebih kelak. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara ke berbagai negeri. Luka di kepalanya telah mengeras menjadi parut, namun luka di hatinya semakin dalam. Dalam pengembaraan itu, ia belajar banyak ilmu, berperang, memanah, hingga kekuatan gaib yang diajarkan makhluk halus Kuryang. Sang Kuryang kini bukan hanya lelaki gagah, tetapi juga sakti mandraguna. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap awet muda. Karena darahnya berasal dari dunia gaib, ia dianugerahi wajah yang tak lekang oleh waktu. Meski tahun berganti, Dayang Sumbi tetap cantik seperti saat muda. Ia hidup menyepi di sebuah bukit, jauh dari keramaian, menenun kain dan beribadah, menanggung penyesalan karena pernah memukul anaknya sendiri. Takdir mempertemukan mereka kembali. Suatu hari, Sang Kuryang tiba di sebuah hutan perbukitan. Di sanalah ia melihat seorang wanita cantik sedang duduk menenun. Hatinya langsung bergetar, seolah melihat bidadari turun dari kahyangan. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Sang Kuryang pun mendekat. Mereka berkenalan, dan obrolan mengalir begitu saja. Dayang Sumbi yang melihat Sang Kuryang juga merasa kagum dengan ketampanannya. Ada getaran aneh yang sulit dijelaskan. Lama-kelamaan, Sang Kuryang jatuh hati. Ia melamar Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya.
Saat Sang Kuryang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambut Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat tanda luka di kepala Sang Kuryang, bekas pukulan sendok Dayang Sumbi. Dengan demikian ia mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Hatinya bergetar keras. Ia tahu betul itu adalah bekas pukulannya dulu. Darahnya seolah berhenti mengalir. Lelaki tampan yang meminangnya bukan orang lain, melainkan anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi dilanda dilema besar. Ia tidak mungkin menikah dengan putranya sendiri. Tetapi Sang Kuryang sudah terlanjur jatuh cinta. Jika ia menolak secara langsung, ia takut Sang Kuryang akan marah dan mencelakakannya. Maka Dayang Sumbi mencari cara untuk menolak dengan halus. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan syarat yang mustahil. "Jika engkau benar-benar ingin menikah denganku," katanya, "buatkanlah sebuah perahu besar dan sebuah danau luas hanya dalam satu malam. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Sang Kuryang tersenyum penuh percaya diri. Baginya, syarat itu bukan masalah. Dengan kesaktiannya dan bantuan para makhluk halus Kuryang, ia yakin bisa menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Dayang Sumbi hanya bisa berdoa dalam hati, berharap syarat itu akan menjadi penghalang bagi pernikahan terlarang ini. Begitu malam tiba, Sang Kuryang turun ke lembah dengan wajah penuh semangat. Ia menancapkan tongkat sakti ke tanah, memanggil pasukan Guryang dari alam gaib. Segera, ribuan makhluk halus muncul dari kabut. Mereka bekerja bersama, menebang pohon, mengangkat batu, dan menyusun tanah untuk membendung sungai. Suara gaib menggema di seluruh lembah. Tanah yang luas mulai berubah. Sungai dialirkan, air memenuhi lembah, dan sebuah danau mulai terbentuk. Di sisi lain, pohon-pohon raksasa ditebang dan disusun menjadi perahu besar. Ukurannya begitu kolosal, seakan bisa menampung seluruh kerajaan. Semuanya dikerjakan dengan cepat, seolah waktu tunduk pada kekuatan gaib. Dari kejauhan, Dayang Sumbi menyaksikan dengan hati berdebar. Ia melihat pekerjaan itu hampir selesai, dan waktu masih jauh dari fajar. "Tidak, ini tidak boleh terjadi," bisiknya. Ia tahu bahwa bila Sang Kuryang berhasil, ia tak bisa lagi menolak pernikahan itu. Ia harus mencari cara untuk menggagalkannya. Dengan pikiran yang kacau, Dayang Sumbi berdoa kepada Sang Hyang Tunggal. Doanya penuh air mata, memohon pertolongan agar pekerjaannya tidak selesai tepat waktu. Saat itu, sebuah ide terlintas. Ia menenun kain putih panjang lalu membentangkannya ke arah timur, menyerupai cahaya fajar. Ia juga membangunkan ayam jantan agar berkokok lebih awal. Sementara itu, Sang Kuryang masih sibuk bekerja. Perahu raksasa hampir selesai, dan air danau sudah hampir memenuhi lembah. Tetapi tiba-tiba, cahaya putih muncul di ufuk timur. Ayam-ayam berkokok keras. Para Guryang terkejut, mengira fajar sudah datang. Mereka berhenti bekerja, menghilang kembali ke alam gaib. Sang Kuryang menatap langit dengan wajah penuh kebingungan. Ia merasa waktunya telah habis. Perahu belum sempurna, dan danau belum penuh. Dengan emosi yang meluap, ia sadar telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Rasa kecewa berubah menjadi amarah yang membara. Dalam ledakan amarahnya, Sang Kuryang menendang perahu itu dengan kekuatan luar biasa. Perahu raksasa terbalik, menimpa tanah, dan berubah menjadi gunung besar. Air yang ditampung meluber menjadi danau luas. Itulah asal mula Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu terbalik. Sang Kuryang berdiri di atas lembah yang telah berubah menjadi danau luas. Perahu raksasa yang ia bangun kini terbalik menjadi gunung. Matanya menyala penuh amarah, dadanya bergemuruh oleh rasa kecewa. Ia merasa dikhianati, seolah Dayang Sumbi mempermainkan hatinya. Dayang Sumbi berdiri di kejauhan, gemetar melihat perubahan sikap putranya. Ia tahu Sang Kuryang kini tak lagi sama. Tatapan matanya bukan lagi tatapan seorang anak kepada ibunya, melainkan tatapan seorang lelaki yang dikuasai cinta dan dendam. Dengan suara bergetar, Dayang Sumbi berusaha menenangkan. "Anakku, hentikanlah. Ini sudah takdir kita." Namun kata-kata itu justru membuat amarah Sang Kuryang semakin menyala. Ia merasa Dayang Sumbi hanya memberikan alasan. Dengan teriakan menggelegar,
ia berlari mendekati sang ibu. Setiap langkahnya mengguncang tanah, seakan kekuatan gaib Guryang menyertai tubuhnya. Dayang Sumbi berdoa dengan sepenuh hati. Ia memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar menyelamatkannya. Doa itu dikabulkan. Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Sang Kuryang terkejut melihat ibunya menghilang. Amarah dan cintanya bercampur menjadi kegilaan. Ia menendang, menghantam, dan menghancurkan apa saja di sekitarnya. Gunung-gunung terbentuk, lembah-lembah terbelah, dan bumi Priangan bergetar hebat. Alam seperti ikut menangis melihat tragedi ini. Akhirnya, Sang Kuryang yang tak kunjung menemukan ibunya menghilang ke alam gaib. Sejak saat itu, Gunung Tangkuban Perahu berdiri sebagai saksi bisu tragedi cinta terlarang antara ibu dan anak. Dayang Sumbi kembali ke kahyangan, sementara Sang Kuryang lenyap di telan kabut takdir. Hingga kini, legenda ini tetap hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan kita tentang kesetiaan, kesabaran, dan bahaya melawan takdir. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari legenda Nusantara ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.